Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karenanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah-ibadah tersebut yakni sholat, berpuasa, berzakat, dan seterusnya. Maka kita selalu senantiasa untuk menunjukkan ibadah-ibadah untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tak lupa kita selalu selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang beliau beri kepada kita, mampu memberikan kita pancaran sinar yang sangat terang, sehingga sampailah kepada kita agama yang benar, ad-dinul Islam, as-siratal mustaqim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada diri kita, maka tidak akan menjadi sebab kita ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama, menjaga amanah. Yang kedua, bicara jujur. Dan yang ketiga adalah berakhlak mulia. Dan yang keempat, yakni senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memegang teguh sebuah amanah itu ialah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat, apapun posisi dan status sosial yang kita miliki. Yang kedua adalah senantiasa bicara jujur. Maka orang-orang yang jujur juga tentu akan mendapatkan sebuah kemujuran, akan mendapatkan sebuah kegampangan, kemudahan hidupnya dalam meraih segala cita-cita yang diinginkan. Tentu kita harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, dan senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah yang pertama, membersihkan diri kita dari keburukan akhlak, kemudian membersihkan diri kita dari kotoran penyakit hati, kemudian yang ketiga, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum. Wahai manusia,
Sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran atau Al-Quran dari Rabbmu. Wa shifa'ul lima fis sudur, serta penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia. Wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah. Dalam hal ini ada 3 cara yang penting untuk harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun. Kita ingin membersihkan hati kita, niat tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghilangkan al-ghaflah atau kelalaian. Jikalau kita sadar kita itu tidak berada di dalam arah yang benar, di dalam jalur yang benar, maka kita hilangkan kelalaian tersebut. Kita pindah, kita balik arah kepada arah yang benar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tazkiyatun nafs. Hal ini sangat penting bagi semua orang, yakni pensucian jiwa, dan selalu senantiasa tawadhu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah yang pertama, agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala hal yang batil. Karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta, al-hub, kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Akan tetapi manusia masih ada sebagian yang memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya sesuatu yang jelas-jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakan. Na'udzubillah min dzalik, dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu di agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut-atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Untuk itu, di bulan Ramadan ini tentunya kita terus meningkatkan ketakwaan kita. Tentunya kita terus meningkatkan ibadah-ibadah, tilawatil Quran, salat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan semoga kita kelak menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.